Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ani Oktavia Simarangkir dari kelompok TA S1 Informatika 16. Jadi, untuk tahap pertama yang saya lakukan adalah tahap pre-processing. Data yang sudah dikumpulkan akan dilakukan pembersihan data untuk mengurangi redundansi ataupun data yang duplikat serta mengecek format apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan atau tidak. Diawali dengan pembersihan data dengan cara mengecek format. Pertama, eh, fungsi pengecekan dan pembersihan data akan dimulai dengan mengidentifikasi format ID. Format ID pada sequence protein biasanya diawali dengan tanda lebih besar, lalu diikuti dengan nama database, dalam hal ini PR, lalu diikuti identitas lainnya dari sequence yang kita miliki. Selanjutnya, kita memiliki fungsi yaitu valid lines, dan fungsi yang selanjutnya adalah melakukan pengecekan untuk setiap header dan sequence yang selanjutnya. Di sini kita akan mengecek diawali dengan eh, format header, yaitu TR maupun SP, yaitu format untuk database yang dimiliki oleh sequence yang kita punya. TR biasanya untuk Uniprot dan SP untuk Swissprot. Selanjutnya, jika ternyata header valid, yaitu dengan mengandung ID, maka kita akan mengecek untuk sequence. Di sini, jika sequence yang kita miliki, eh, kita akan melakukan pengecekan sequence hingga ke baris sebelum header berikutnya. Jika sequence valid, yaitu memiliki 20 format mengandung 20 dari format asam amino, maka ia akan dinyatakan valid. Tapi jika formatnya di luar dari 20 huruf yang ada pada format asam amino, maka akan dianggap tidak valid dan akan dihapus. Selanjutnya, header yang tidak valid, yaitu yang tidak mengandung ID, maka header dan sequence akan dihapus secara bersamaan, lalu dilewatkan. Tetapi, jika kita menemukan format yang tidak sesuai dengan header, maka kita juga akan melewatkan header dan sequence tersebut karena dianggap bukan header atau sequence dengan format yang kita harapkan. Selanjutnya, hasil yang diperoleh akan ditulis ulang pada file output. Selanjutnya, fungsi untuk menghapus duplikat. Jika yang sebelumnya adalah untuk mengecek format yang tidak sesuai, maka kali ini kita akan menghapus eh, mana yang duplikat dari data yang kita miliki. Di sini, kita akan mulai dengan mendeteksi regular expression dari header yang kita punya, sama seperti sebelumnya, berisi informasi terkait identitas sequence yang kita miliki. Di sini terdapat fungsi yang pertama SYN, yaitu untuk menyimpan pasangan header yang sudah ditemukan. Lalu valid lines untuk menyimpan hanya data yang valid, dan duplicate count untuk menghitung berapa jumlah duplikat yang ditemukan. Lalu selanjutnya kita akan mengecek satu persatu baris dari data yang kita miliki. Jika baris merupakan header, maka kita akan mengecek apakah header mengandung ID. Jika mengandung ID, maka kita akan pindah ke bagian sequence-nya. Sama seperti sebelumnya, kita melakukan pengecekan sequence sampai dengan uh, data selanjutnya yang diawali dengan header. Lalu kita akan menggabungkan header dan sequence menjadi satu tuple, yaitu satu pasang, untuk mengecek duplikat. Jika header dan sequence-nya belum pernah ditemukan sebelumnya, maka header dan sequence tersebut akan ditandai sebagai valid dan disimpan. Namun, jika sudah ditemukan sebelumnya, maka header dan sequence tersebut akan ditandai sebagai duplikat dan menghapus salah satu dari header dan dari data yang header dan sequence tersebut. Selanjutnya, jika data yang kita miliki tidak mengandung ID, maka dianggap akan tidak sesuai format. Maka header dan sequence akan dihapus secara bersamaan. Jika data yang kita punya ternyata tidak memiliki format header, seperti ini,
maka baris tersebut akan dilewatkan karena tidak sesuai dengan format header dan sequence yang kita harapkan. Lalu menulis ulang data yang kita punya dan menyimpannya pada output yang sudah ditetapkan. Dalam hal ini, semua data akan memiliki format yang sama sebagai hasilnya, yaitu selalu diawali dengan header, ditandai dengan tanda lebih besar, yaitu diikuti dengan nama database dan juga ID dari protein yang kita miliki. Untuk baris berikutnya akan diawali sequence-sequence yang kita miliki. Begitu selanjutnya untuk setiap data yang kita miliki. Selanjutnya adalah kode untuk melakukan scraping pada AlphaFold database untuk mengambil struktur protein yang sudah pernah diprediksi sebelumnya. Diawali dengan menginstal lingkungan, yaitu Selenium, Firefox, dan juga WebDriver Manager. Selanjutnya di sini kita akan melakukan import library, yaitu pertama ada OS library, yaitu operating system untuk melakukan manajemen manipulasi data yang kita punya. Lalu kita punya RE, yaitu regulation, yaitu regular expression, di mana kita akan melakukan manipulasi terhadap teks. Lalu selanjutnya ada request untuk melakukan request terhadap website, CSV untuk melakukan pembacaan terhadap data dengan format CSV, time untuk melakukan manipulasi terhadap waktu, misalnya ketika kita ingin mengakses website tertentu, maka kita memiliki waktu tunggu sebanyak yang kita harapkan, misalnya 3 detik atau 5 detik sampai halaman website muat. Lalu ada TKDM, di sini untuk menampilkan progress bar, dan juga ada BS4 dengan import Beautiful Soup dan Soft Trainer untuk melakukan pengambilan data dari suatu website, dan juga ada Selenium import WebDriver untuk mengakses WebDriver kita secara otomatis. Lalu di sini ada define path, yaitu untuk menentukan jalur berupa path utama dan juga file FASTA yang kita punya. Selanjutnya kita akan membaca file FASTA yang kita punya dan melihat jika dia diawali dengan tanda lebih besar dari, maka kita akan menandainya sebagai header. Namun jika tidak, maka kita akan menganggapnya sebagai sequence. Jika dia header, maka kita akan mengambil UniProt ID-nya. Sementara untuk sequence, kita akan menyimpan pada list sequence. Selanjutnya, kita akan melakukan pendefinisian direktori untuk menyimpan struktur PDB. Dan selanjutnya ada untuk inisialisasi untuk CSV download summary. Dan juga ada setup Selenium WebDriver untuk membuat WebDriver kita bisa berjalan secara otomatis. Lalu ada inisialisasi WebDriver, dan ada list untuk menyimpan data CSV. Di sini ada scraping logic, di mana kode akan mengakses AlphaFold database. Lalu di sini ada time sleep, ya, di mana kita akan menunggu sampai halaman ini dimuat selama 3 detik. Lalu ada soap, beautiful soap. Ini adalah dependencies untuk melakukan pengambilan data dari suatu website, di mana data yang kita harapkan adalah yang berformat A atau link di dalam suatu website. Jika dia berupa link, maka kita akan mengecek apakah link tersebut memiliki format PDB. Jika link tersebut memiliki format PDB, maka kita akan melakukan penamaan, yaitu AF, nama entry atau ID dari protein tersebut, lalu F1 model V4 PDB. Jika penamaan PDB ini benar, maka kita akan mengambilnya dan menyimpannya pada structure dir di PDB
sesuai dengan nama PDB file name. Lalu kita akan melihat apakah file tersebut sudah ada sebelumnya di dalam folder kita. Jika sudah ada sebelumnya, maka kita akan melewatkannya karena jika diunduh lagi maka akan terjadi duplikasi. Jika tidak, maka kita akan mengunduhnya. Lalu kita akan menyimpan file tersebut dan membuat summary untuk CSV berupa berapa data yang kita punya, berapa hasil yang sudah diperoleh. Ini adalah salah satu contoh sampelnya, di mana saya mempunyai sampel 12 data sequence protein, dan saya mencoba untuk mengambil data tersebut dari AlphaFold database. Dan progress bar-nya menunjukkan seperti ini sampai 12/12 atau semua data terambil. Ini adalah hasil dari 12 PDB file yang sudah kita peroleh sebelumnya. Dan ini bisa divisualisasikan menggunakan tools visualisasi struktur protein. Selanjutnya adalah kode untuk ColabFold, yaitu AlphaFold 2 dalam bentuk notebook. Jadi pertama, kita akan memount Google Drive yang kita punya, lalu kita memasukkan input sequence berupa path directory dan juga result directory. Lalu kita melakukan beberapa setting, seperti apakah kita ingin menggunakan MSA mode, yaitu MSA adalah multiple sequence alignment, di mana kita akan melakukan penyelarasan terhadap struktur yang kita punya terhadap urutan sequence asam amino yang kita punya terhadap sequence asam amino yang ada di database yang kita pilih. Jika kita memilih salah satu database, maka secara otomatis AlphaFold akan mencari sequence mana yang memiliki kesamaan dengan sequence yang kita miliki. Ini berhubungan dengan apakah sequence kita memiliki arah evolusi yang sama atau sequence yang kita punya memiliki format sequence yang sama dengan yang ada di database, sehingga bisa memudahkan AlphaFold untuk melakukan prediksi. Lalu ada number of models, dan ada number of recycles, yaitu berapa kali harus dilakukan pengulangan. Lalu ada set at score untuk menentukan skor berapa yang kita tentukan sampai AlphaFold berhenti untuk memprediksi model. Selanjutnya ada num of relax, dan ada relax max iteration. Lalu ada use templates, fungsi do not overwrite results, dan zip results. Selanjutnya ada cell untuk install dependencies. Di sini kita akan melakukan install dependencies, yaitu pertama mendownload ColabFold dari GitHub yang kita punya. Lalu selanjutnya kita melakukan setup terhadap Conda dan juga melakukan setup terhadap template research, dan juga ada setup open for Umber refinement. Jika setup environment sudah dilakukan, maka kita melakukan run prediction, di mana pada run prediction ini kita akan melakukan import get queries untuk mengambil setiap query sequence yang kita miliki. Dan juga selanjutnya adalah import default data dir untuk mengambil atau memanipulasi data directory. Dan ada juga setup logging dan juga path. Selanjutnya kita akan melakukan run terhadap fungsi-fungsi yang sudah kita isi sebelumnya, yang sudah kita definisikan sebelumnya, yaitu queries, result directory, use templates, num relax, relax max, MSA mode, dan selanjutnya. Hasil yang ditampilkan adalah sebagai berikut. Jika data yang kita ingin prediksi ternyata sudah ada pada direktori hasil, maka secara otomatis akan di-skip dan dilanjutkan pada data selanjutnya yang belum diprediksi sebelumnya dan belum ada pada folder struktur yang kita punya. Hasil dari PDF file yang kita punya nantinya akan berupa seperti ini, memiliki informasi terkait author dan juga
source dari identitas protein yang kita prediksi strukturnya. Lalu selanjutnya di bagian bawah akan ada model yang berisi atom-atom dari residu-residu yang sudah diprediksi sebelumnya. Di sini untuk residu MET-A maka akan memiliki B vektor berupa angka 86,50. Dan jika kita memasukkan file PDB tersebut ke dalam 3D View PDB, yaitu RCSB, maka dia akan menampilkan visualisasi dari protein yang ada pada PDB file yang kita inputkan. Seperti ini. Selanjutnya adalah penggunaan FOLDSeq untuk analisis data struktur protein, yaitu berupa pembuatan klaster dan juga analisis perbandingan kesamaan struktur antara pasangan protein. Jadi pertama sekali kami akan membuat database menggunakan FOLDSeq, yaitu perintah create DB, dan selanjutnya melakukan easy cluster dengan menetapkan fungsi easy cluster diikuti dengan folder struktur protein yang kita punya dan juga output database yang kita ingin miliki. Selanjutnya ada parameter. Di sini ada parameter template untuk menyesuaikan dengan hasil yang sederhana. Dan jika kita ingin mempunyai hasil yang spesifik, kita bisa memiliki parameter coverage 0,9 di sini. Dan untuk lebih dengan parameter yang lebih strict lagi dengan coverage 0,9 dan TM score threshold 0,9. Selanjutnya akan dilakukan penentuan untuk menentukan skor dari setiap pasangan yang ada pada cluster, yaitu dengan menggunakan perintah easy search. Easy search diikuti dengan folder struktur protein yang kita punya, lalu database yang kita miliki, dan juga output directory yang kita harapkan. Dari sini kita akan memperoleh hasil berupa cluster representatif dan cluster member. Jadi cluster representatif ini adalah representasi dari setiap cluster untuk menggambarkan identitas dari cluster tersebut. Dan cluster member adalah anggota-anggota di dalam cluster tersebut. Dan ini dihasilkan oleh perintah easy cluster. Lalu perintah easy search menampilkan skor LDDT dan alignment TM score yang dihasilkan melalui hasil pencarian skor di antara pasangan cluster representatif dan cluster member. Dari hasil yang kami peroleh, kami mendapatkan jumlah cluster sebanyak 14 cluster dengan rata-rata alignment TM score-nya adalah di atas 0,5, yang artinya bahwa TM score di atas 0,5 menunjukkan adanya kesamaan lipatan di antara setiap anggota member dan cluster representatif di dalam suatu cluster. Dan selanjutnya, untuk LDDT juga sama, di atas 0,5. Maka menunjukkan hasilnya adalah memiliki kesamaan struktur. Jika dirata-ratakan, semua rata-rata nilai TM score per cluster, angkanya adalah 0,88 dan untuk LDDT 0,75 dengan anggota member dari setiap cluster adalah sebagai berikut, di total sebagai 6.097. Sekian jelasan saya mengenai demo tugas akhir saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.